Darren mendorong kursi roda Sarah dengan sedikit kencang agar cepat sampai di depan Bian. Tapi ternyata Darren kalah cepat. Pintu lift yang sedang ditunggu Bian itu keburu terbuka dan Bian pun mendorong wanita yang ada di kursi rodanya masuk ke dalam lift itu. Melihat Bian yang sudah masuk ke dalam lift, Darren melepaskan cengkeraman tangannya di kursi roda Sarah. Ia berlari menuju lift yang jaraknya tak lebih dari beberapa meter. Lagi-lagi Darren terlambat. Ia sampai di depan lift itu saat pintunya tertutup sempurna. Darren menghela nafas pelan. Kekecewaan tertampar jelas di wajahnya. Entah kenapa ia begitu penasaran dengan sosok wanita yang bersama Bian tadi. Darren tak bisa mengungkiri ada debaran halus dalam dadanya menatap wanita yang mengenakan jilbab biru dongkor tersebut. Setelah harapan untuk melihat siapa wanita di balik kursi roda yang didorong Bian pupus, Darren pun kembali berjalan menghampiri Sarah yang hanya menatap kosong pada dirinya. Tak ada kata, tak ada suara. Tak membuat hati Darren kembali dipenuhi gerimis. "Kita pulang ya, Ma," tutur Darren pada Sarah, lalu mencium pucuk kepala ibunya itu. Darren pun melanjutkan mendorong ibunya menuju lantai bawah. Saat Darren tiba di parkiran, dia kembali melihat Bian yang hendak masuk ke dalam mobilnya. Sementara wanita itu sudah duduk di jok mobil depan, sebelah Bian. Karena mobil Bian berkaca hitam, Darren pun tidak bisa melihat wajah wanita itu. Yang Darren ingat, tubuh wanita itu dibalut banyak perban, termasuk di tangannya dan di kakinya. Mobil Bian yang sedang diperhatikannya pun melintas di hadapannya. Melihat cuaca yang sudah panas menyengat, Darren pun segera masuk ke dalam mobilnya. Ia mencoba menepis rasa penasaran tentang wanita yang bersama Bian. Gas mobilnya ia tancap menuju rumah Sarah. Sampai di rumah, Darren langsung mendorong kursi roda Sarah ke kamarnya. Ia membopong tubuh ibunya itu untuk berbaring di atas ranjang. "Mama istirahat ya," ujar Darren sambil mencium kening Sarah lembut. Setelahnya, Darren keluar dan menutup pintu kamar itu rapat-rapat. "Bi, titip Mama ya. Aku mau ke kantor," ujar Darren pada Bi Asih. "Siap, Tuan," jawab Bi Asih. "Nanti saya telepon Diana, biar buru-buru pulang," timpal Darren sambil berlalu dari hadapan wanita parubaya yang sudah bekerja di rumahnya sejak ia masih kecil. Sebelum melanjutkan kembali mobilnya, Darren merogoh saku celananya untuk menelepon Diana. Tak berselang lama, panggilan pun langsung tersambung. "Di, Mama udah pulang. Kakak mau langsung ke kantor ini," tutur Darren saat Diana mengangkat teleponnya. "Iya, Kak. Diana selesaikan dulu pekerjaannya. Habis itu langsung pulang," timpal Diana. "Oke, titip Mama ya," timpal Darren seraya mematikan telepon dan menyimpan gawenya. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Sudah hampir pukul 11 siang. Darren pun langsung memacu kendaraannya menuju kantor. Sampai di depan bangunan kantornya, Darren langsung melangkah masuk. Matahari kini sudah berada tepat di atas kepalanya, menandakan bahwa sebentar lagi pun waktunya istirahat. "Sorry gue lama," ujar Darren saat sampai di meja kerja Ipan. Ipan mengangkat kepalanya yang semula tertunduk. Ia menatap Darren dengan tatapan senduh. "Kenapa? Ada apa?" tanya Darren. Ia bisa membaca tatapan Ipan yang mengisyaratkan kesedihan. "Pihak bank baru saja pulang. Mereka mengingatkan waktu kita yang tinggal 2 minggu," jawab Ivan lesu. Hati Darren pun langsung mencelos.
Waktu memang terasa begitu cepat berputar. Hingga tanpa terasa, waktu sebulan lebih yang diberikan pihak bank tinggal tersisa setengahnya. Kita akan segera dapatkan solusinya. Daren tersenyum kaku sambil menepuk pundak Ipan, memberikan kekuatan pada adik iparnya itu, meski sebenarnya ia pun ragu. Ipan membalas senyuman tipis. Ia merasa bersalah karena tidak bisa berbuat banyak untuk keluarga Diana. Bahkan rumah yang ia tawarkan belum ada yang benar-benar serius untuk membelinya. Oh iya, orang yang mau beli mobil gue jadi lihat-lihat ntar malam, tanya Daren antusias. Katanya gitu. Ntar gue temenin ya, jawab Ipan. Oke deh, gue masuk dulu ya, timpal Daren sambil berlalu menuju ruang kerjanya. Di kursi kerjanya, bayang-bayang wanita yang bersama Bian terus mengganggu pikiran Daren, hingga ia pun sulit konsentrasi dalam pekerjaannya. Sebaiknya nanti aku coba tanyakan pada Hani. Dia pasti tahu, gumam Daren dalam hatinya, mencoba mengusir kelebatan demi kelebatan yang berhamburan. Belum sampai setengah jam bekerja, azan zuhur terdengar berkumandang. Daren langsung menghentikan aktivitasnya, lalu bangkit untuk menuju musola kantor. Ia mengambil air wudhu bergantian dengan para karyawan yang juga sedang mengantri. Lalu ia pun ikut bersolat jamaah duhur meski sedikit lambat. Siang ini, Daren memilih menolak ajakan Ipan untuk makan siang ke kantin. Kedatangannya yang belum lama membuatnya harus benar-benar mengefektifkan waktunya agar pekerjaannya bisa selesai. Saat sedang fokus menunduk pekerjaan laporan, suara sepatu terdengar mengarah ke ruang kerja Daren. Beberapa saat kemudian, Ipan pun masuk dan langsung duduk di kursi depan Daren. Nih, gue bawain roti sama kopi, biar melek. Ipan meletakkan secangkir kopi hitam yang masih mengepul di atas meja. Juga sebungkus roti keju berukuran jumbo. Tahu aja kalau gue memang lapar, cuma malas aja ke kantin, timpal Daren sambil merari roti itu dan membuka bungkusnya. Lalu mulai menggigitnya besar-besar hingga mulut Daren dipenuhi oleh roti. By the way, thanks ya. Daren mengacungkan roti yang tinggal sepotong itu. Pelan-pelan aja kali makannya, keselak baru tahu loh, timpal Ipan. Buru-buru, biar pekerjaannya cepat beres. Jadi kita bisa ke tempat orang yang mau lihat mobilnya, gak terlalu sore. Gue mau pulang cepet, udah kangen banget sama Jarana. Daren berkata dengan semangat. Namun sesaat kemudian, roti yang tinggal sedikit itu terjatuh dari tangannya. Hatinya mencelos perih, menyadari kalau Jarana sudah tidak ada. Entah kenapa Daren selalu merasa bahwa istrinya itu masih ada. Suasana mendadak hening, bahkan roti yang masih tersisa di mulut Daren berhenti dikunyah. Ia merasakan tenggorokannya begitu tercekat hebat. Sampai-sampai menelan roti pun serasa menelan kerikil tajam. Sakit. Sabar, Bo. Ikhlaskan, tutur Ipan sendu. Ia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya itu. Pura-pura tegar, padahal hati tergoyak. Itu tak mudah. Pura-pura tersenyum, padahal hati merintih itu tak mudah. Oh iya, makasih kopinya ya. Rasanya pas banget. Timpal Daren tersenyum tipis sambil menyeruput kopi yang tak sepanas sebelumnya.
Ia berusaha mencairkan kembali suasana haru di antara keduanya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia meletakkan kembali cangkir kopi itu. Ketara sekali, ia sedang berusaha melawan getirnya luar biasa yang melanda dadanya. Gue lanjut kerja lagi ya, udah jam 1 lewat. Tutur Ipan sambil bangkit dari kursinya. Ia pura-pura melirik jam tangan di pergelangan tangannya. Padahal ia sedang menyembunyikan rasa sesak karena tak tega melihat kesedihan di kedua mata sahabatnya yang sedang berusaha ditahan. Ipan ingin membiarkan Daren meluapkan rasa sedih dan semua rasa yang mendera jiwanya. Kalaupun harus menangis, menangislah. Tak ada yang salah. Toh semua manusia mempunyai batas kesabaran yang berbeda-beda. Benar saja, kekeluarannya Ipan dari ruangan kerja Daren. Daren langsung menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Matanya nampak memerah. Ia kembali larut dalam kubangan kesedihan yang tak berkesudahan. Ia bangkit dari duduknya, lalu berdiri tepat di sisi jendela. Matanya tertuju pada jalanan di bawah sana, yang tetap dipenuhi kendaraan bermotor meski cuaca sedang panas-panasnya. Sesaat kemudian, matanya berpindah memindai langit biru di atas sana. Awan-awan putih yang berarak terlihat indah dan cerah. Sayang, apakah kau ada di langit sana, sedang menatapku dengan para bidadari yang sudah menjadi temanmu? Daren berbisik pelan dalam hatinya. Jika iya, tunggulah aku. Jangan pernah memilih laki-laki lain selain pendampingmu di surga kelak. Aku berjanji akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku akan berusaha memantaskan diri untuk selalu menjadi pendampingmu di dunia dan di akhirat. Daren pun menghela nafas panjang dengan mata yang masih menatap nanar pada hamparan langit yang tak terlihat ujungnya. Setelahnya, ia kemudian kembali duduk dan berusaha untuk fokus melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda karena penasaran perasaannya yang porak-porandak. Langit mulai kelam. Siang ini telah bergulir menjadi sore. Daren masih sibuk berkutat dengan pekerjaannya saat Ipan masuk untuk yang kedua kalinya. Beres bro, orangnya udah nanyain. Ujar Ipan sambil berdiri di samping meja kerja Daren. Jari-jarinya ditekuk-tekuk di atas meja yang penuh dengan berkas-berkas dan map laporan itu. Sebentar lagi, nanggung sedikit lagi, jawab Daren tanpa mengalihkan tatapannya dari layar komputer. Ipan tak lagi menjawab. Ia langsung duduk di sofa panjang yang ada di ruangan itu. Tangannya merogoh ponsel dari saku kemeja yang ia kenakan. Lalu mengetik pesan untuk Diana. Sayang, maaf ya, Mas pulangnya telat. Mas jadi antar Kak Daren menemui orang yang mau lihat-lihat mobilnya. Kalau sudah lapar, makan saja dulu. Gak perlu nungguin Mas. Oh iya, kamu mau pesan apa? Kali aja mau dibawain sesuatu. Ipan langsung mengirim pesan itu pada istri tercinta. Saat kepalanya terangkat, ia melihat Daren yang ternyata sudah mematikan komputernya dan bersiap untuk pulang. Ayo buruan, ajak Daren pada Ipan yang malah kembali menundukkan kepalanya, menatap layar ponsel. Bentar, gue mau ngasih tahu orangnya dulu kalau kita mau OTW, jawab Ipan. Jari-jarinya lincah menari di atas layar gawe. Setelahnya, barulah ia pun bangkit dan berjalan bersamaan dengan Daren. Mobil Daren dan Ipan beriringan menuju tempat yang dijanjikan.
di sebuah kafe yang jaraknya tak terlalu jauh dari kantor Darren. Hingga hanya dalam waktu 15 menit saja, keduanya sampai berbarengan. Seorang lelaki sebaya dengan Darren melambaikan tangannya pada Ipan yang baru saja keluar dari mobilnya. Ipan pun kembali melambaikan tangannya sambil tersenyum. Itu orangnya. Ipan menunjuk orang yang dimaksudkan pada Darren. Mereka berdua pun berjalan menghampiri laki-laki berpakaian santai itu. "Hei, sorry telat," ujar Ipan pada laki-laki berambut sedikit gondrong itu. "Gak masalah, gue juga nyantai kok," jawab laki-laki itu sembari menyesap rokoknya dan yang mengepulkan asapnya ke udara. "Oh ya, kenalkan, ini Darren, kakak ipar gue, orang yang mau jual mobilnya." Ipan memperkenalkan Darren pada laki-laki bertubuh tinggi tegap di hadapannya. Darren mengulurkan tangannya sambil tersenyum. "Ricky," jawab laki-laki beralis tebal itu sembari menerima uluran tangan Darren. Mereka bertiga pun akhirnya duduk saling berhadapan. Tangan Ricky melambaikan pada seorang laki-laki karyawan kafe tersebut. "Mau pesan apa?" tanya Ricky menatap Ipan dan Darren bergantian. "Gue kopi hitam aja," jawab Ipan. "Gue cappuccino," jawab Darren. Karyawan kafe yang terdiri di hadapan mereka pun mengangguk lalu berlalu meninggalkan ketiganya. Selang beberapa menit kemudian, mereka kembali lagi dengan membawa pesan Ipan dan Darren. Sementara di hadapan Ricky memang sudah ada secangkir kopi hitam sedari tadi. "Itu mobilnya ya?" Ricky menunjuk mobil Darren yang diparkir tak terlalu jauh dari tempat ketiganya duduk. "Iya benar," Ipan membenarkan. "Masih sangat bagus," timpal Ricky. "Emang jarang dipakai, paling hanya kantor aja," Darren menimpali. "Percaya sih, emang gue cek dulu kondisinya mesinnya," ujar Ricky. Darren pun mengangguk setuju, karena dalam proses jual beli kendaraan beroda 4 seperti itu, semuanya memang harus dicek terlebih dahulu. Bukan hanya kondisi fisik mobil, tapi juga kelengkapan surat-suratnya. "Diminum saja dulu, santai." Ricky mempersilahkan Darren dan Ipan untuk menikmati minumannya masing-masing. Keduanya mengangguk lalu meraih gelas yang ada di hadapan mereka. Setelah kurang dari setengah jam, hanya perbincangan santai, Ricky pun meminta izin untuk melihat-lihat kondisi mobil Darren. Dari segi bodi, jok, mesin, ban, dan lain-lain. Cukup lama Ricky memeriksa kondisi kendaraan roda 4 mewah yang berniat untuk dibelinya. Ia memang cukup tahu tentang mesin mobil dan seluk-beluknya, hingga ia bisa memeriksanya sendiri tanpa bantuan montir. Setelah selesai memeriksakan kondisi fisik mobil, kini Ricky memeriksa surat-surat kelengkapan mobil itu, mulai dari STNK, BPKB, hingga nota pembelian awal. "Pajaknya sebentar lagi habis ya?" tanya Ricky sembari menatap STNK dengan seksama. "Iya, sebulan lagi," jawab Darren. "Kalau begitu boleh minta pengurangan harga dari harga awal yang ditawarkan?" tanya Ricky menawar. "Boleh saja, tapi maaf gak bisa turun banyak-banyak, soalnya saya lagi benar-benar butuh," jawab Darren. "Jadi dikurangi berapa?" 20 bisa?" Ricky kembali menawar. Darren menggeleng. "Terlalu tinggi, saya kurangi 10 saja." "Itu udah mentok," jawab Darren sembari melirik Ipan. Ipan pun mengangguk tanda setuju. Ricky terdiam. Dia nampak sedang menimbang-nimbang penawaran terakhir Darren. Melihatnya
Matanya tak lepas dari mobil berwarna hitam metalik di hadapannya. Oke, gue setuju. Ricky akhirnya menyanggupi setelah berpikir beberapa saat. Besok gue kantor kalian. Bawa cek sekalian ambil surat-surat kelengkapan mobil. Lanjutnya. Darren dan Ipan mengangguk bersamaan. Meski beberapa detik kemudian, mendung mengelayut di kedua mata Darren. Darren merasa nelangsa. Mobil yang selama ini menjadi saksi perjalanan hidupnya bersama Jarana harus direlakan demi hajat hidup orang banyak. Oke kalau gitu, gue cabut ya. Besok ketemu lagi sekitar jam 1 siang. Ricky bangkit dari duduknya sembari menenggelamkan putung rokok di asbak di hadapannya. Ia lalu berjalan menjauh dari Darren dan Ipan, kemudian masuk ke dalam mobil miliknya. Darren menghela nafas kasar setelah kepergian Ricky. Gerimis yang tadi menandah kini berubah menjadi hujan lebat yang mengguyur hatinya. Gue hancur. Rumah, mobil, semuanya hilang satu persatu setelah kepergian Papa dan Jarana. Bahkan, gue gak yakin apa yang gue usahakan ini akan berhasil menyelamatkan perusahaan. Tutur Darren dengan kedua mata memerah menahan kesedihan yang kian merajalela. Lo harus yakin, pasti ada jalan selama kita berusaha. Ingat, Tuhan tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuannya. Percaya itu. Ipan mencoba menguatkan Darren dari rasa putus asa yang membelenggu hatinya. Mudah-mudahan, jawab Darren singkat. Oh ya, rumah lo udah deal juga? Tanya Ipan menatap lekat mata Darren. Orang yang dibawa Bu RT belum ada ngubungi lagi. Kayaknya gue terima tawaran dari nomor yang gak dikenal itu, jawab Darren. Bagus, gue setuju. Gue juga mau iklankan ulang rumah gue. Semoga aja kali ini ada yang nyantol. Ipan menimpali. Mereka pun terdiam, larut dalam pikirannya masing-masing untuk sesaat, sebelum akhirnya keduanya memutuskan untuk pulang setelah gelas di hadapannya masing-masing sudah kosong. Di sebuah rumah mungil yang berada sedikit menjorok dari pinggiran kota, Bian sedang siap-siap untuk pulang, meraih kunci mobil yang tergeletak di atas meja. Setelah mengenali tali sepatunya yang terlepas. Mbak, saya pulang dulu ya. Titip dia, jaga baik-baik. Kondisinya belum pulih sempurna. Jangan lupa masakin makanan yang bergizi dan obatnya diminumkan. Pesan Bian pada wanita kisaran umur 40 tahunan yang dia sewa untuk menjadi asisten rumah tangga di rumah mungil itu. Siap Tuan, jawab wanita bernama Rohmah tersebut. Sepertinya besok saya datang sore. Ingatkan sama pesan saya tadi. Jangan pernah bawa dia keluar dari rumah ini sebelum kondisinya benar-benar pulih. Bian kembali mengingatkan pembantunya itu. Iya, siap. Timpal Rohmah mengangguk yakin. Bian pun berjalan beberapa langkah mendekati wanita yang duduk di kursi roda dengan banyak perban di tubuhnya. Saya tinggal dulu. Mbak baik-baik di sini. Ada Mbak Rohmah yang akan menjaga Mbak dan melayani semua kebutuhan Mbak. Kalau ada perlu apa-apa, Mbak bilang saja sama dia. Tutur Bian pada wanita yang ada di hadapannya. Oh iya, Mbak belum boleh banyak gerak. Hari ini Mbak baru pulang dari rumah sakit. Harus banyak istirahat sampai kondisi Mbak benar-benar pulih sempurna. Lanjut Bian. Wanita di hadapannya mengangguk pelan, tanda mengerti. Lehernya masih disangga gip alat penyangga leher. Bagus, saya pamit ya. Tutur Bian sambil berbalik dan hendak melangkah. Bian, panggil wanita itu pelan, membuat Bian menghentikan langkah dan kembali berbalik. Terima kasih banyak. Lanjutnya dengan suara sedikit tertahan
karena rasa sakitnya area leher. Bian tersenyum sambil menatap wanita di hadapannya. Sama-sama Mbak Zara. Setelahnya, Bian kembali melanjutkan langkahnya untuk keluar dari rumah tersebut. Jarana memperhatikan punggung Bian yang hilang ditelan pintu yang tertutup. Ia bersyukur dipertemukan dengan Bian yang menyelamatkan nyawanya. Mata Jarana menerawang, mengingat-ingat kejadian naas yang hampir merenggut kehidupannya saat itu. Mobil Anggi yang melaju dengan kencang tak bisa dikendalikan. Saat itu ia dan Anggi hanya bisa pasrah sembari terus melangitkan doa. Kedua mata wanita itu sudah basah berlimbang air mata. Jantung berdebar tak karuan. Bayang-bayang orang yang dicintai terus menari-nari di pelupuk mata. Mungkin waktuku di dunia ini sudah habis. Ini saatnya aku pergi ke alam keabadian. Aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Tapi aku mohon, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Aku mohon jaga dan lindungi orang-orang yang aku cintai, suamiku dan keluargaku. Jarana terus memanjatkan doa dalam hatinya. Sekian lama, mobil yang ditumpangi Jarana dan Anggi melaju semakin kencang. Keduanya panik. Bahkan mobil Anggi berkali-kali oleng dan hampir menabrak kendaraan lain di depannya. Anggi dan Jarana sama-sama panik. Jarana membuka kaca jendela mobilnya sambil berteriak minta tolong. Namun dalam situasi menegangkan seperti itu, siapa yang akan berani untuk menolong? Sekuat apapun Jarana berteriak, orang-orang yang melintas dalam kendaraannya masing-masing hanya melirik sekilas. Saat Jarana sudah pasrah dengan sisa-sisa suaranya yang serak, tiba-tiba sebuah mobil mendekat dan mensejahterakan lajunya dengan mobil Anggi. Jarana menoleh dan melihat si pengendara yang juga membuka kaca jendela mobilnya adalah Bian. "Loncat Mbak, loncat!" teriak Bian dengan panik. Jarana pun sangat panik. Ia melirik Anggi yang masih mencoba mengendalikan laju mobil dengan kesusahan. "Benar Mbak, loncat. Di depan sana banyak jurang. Aku takut tak bisa mengendalikan laju mobil ini. Loncat saja." Tita Anggi. Wajahnya sudah dipenuhi keringat dengan bercucuran dari segala arah. "Tapi kamu..." Jarana menatap Anggi dengan senduh. "Aku juga akan loncat selamba. Loncat sekarang." Tita Anggi kencang. Tanpa berpikir apapun lagi, Jarana langsung membuka pintu mobilnya dan loncat menjatuhkan tubuhnya di bahu jalan. Rasa sakit dan ngiluh di sekujur tubuhnya hingga Jarana rasakan hingga ia merintih kesakitan. Darah keluar dari berbagai anggota tubuhnya yang mengalami benturan. Di sisa-sisa kesadarannya yang nyaris hilang, Jarana mencoba menatap ke arah mobil yang masih melaju dengan oleng. Berharap melihat Anggi yang juga ikut loncat. Namun naas, dalam sayup-sayup matanya yang hampir tertutup karena tak sanggup menahan nyeri, Jarana mendengar dentuman keras yang diiringi dengan ledakan hebat yang berasal dari mobil Anggi yang jatuh ke jurang. Jarana terkulai lemas dengan darah yang semakin mengalir. Matanya hampir tertutup sempurna saat tubuhnya terasa melayang karena dibopong oleh seseorang. "Bertahanlah Mbak, kita akan segera sampai di rumah sakit." Sebuah suara yang sangat Jarana kenali terdengar samar hingga akhirnya ia tak ingat apapun lagi. Bian membopong tubuh Jarana masuk ke dalam mobilnya. Tak peduli darah segar yang memenuhi pakaiannya. Mata Bian membalak saat melihat darah segar juga mengucur dari sela-sela kaki Jarana. Bian cemas, apalagi mengingat kondisi Jarana yang sedang hamil.
Bian pun segera meletakkan Jarana di jok belakang. Lalu, ia dengan tergesa masuk ke dalam mobil dan duduk di belakang kemudi dengan tangan yang gemetar. Sesekali ia menoleh ke arah belakang, di mana Jarana terbaring tak sadarkan diri. "Bertahanlah, Mbak, bertahan. Tuhan tolong, selamatkan Mbak Jarah," Bian bergumam dalam hatinya. Ia pun menyebut nama Tuhan, hal yang jarang sekali dilakukannya. Mobilnya melaju kencang menuju rumah sakit terdekat. Meski seluruh tubuhnya masih gemetar, Bian berusaha untuk bersikap tenang agar ia bisa segera sampai di rumah sakit dan Jarana bisa segera diselamatkan. Sampai di parkiran rumah sakit, Bian langsung turun dengan cepat. Ia berlari sekencang mungkin menemui petugas rumah sakit. Ia pun langsung kembali lagi ke parkiran dengan sebuah nakar yang didorong seorang petugas rumah sakit. Bian buru-buru membopong tubuh Jarana dari mobilnya, lalu memindahkannya ke atas nakar. Melihat kondisi Jarana yang memprihatinkan, petugas rumah sakit pun buru-buru mendorong bankar itu dengan cepat menuju IGD. Bian terus mengikuti dari belakang dengan was-was dan jantung berdebar. Hingga akhirnya Jarana dibawa masuk ke ruangan IGD dan pintunya ditutup sempurna. Langkah Bian terhenti. Ia terduduk lemas di kursi besi yang ada di depan ruangan tersebut. Bajunya yang dipenuhi darah mengeluarkan aroma anyir yang menusuk hidung. Tapi ia tak peduli. Yang kini ada dalam benaknya hanya keselamatan Jarana. Bian yang masih deg-degan berkali-kali menatap ke arah pintu IGD yang masih tertutup. Ia bangkit lalu berjalan mondar-mandir tak karuan. Tak lama kemudian, duduk lagi. Seperti itu terus berkali-kali, hingga akhirnya ia melihat dokter dan beberapa perawat keluar dari ruang IGD tersebut. "Bagaimana keadaan teman saya, Dok?" tanya Bian dengan jantung berdebar hebat. "Kondisinya kritis. Dia kehilangan banyak darah. Dia juga mengalami keguguran karena benturan yang sangat keras. Semoga saja nyawanya masih bisa diselamatkan. Kami akan berusaha sebaik mungkin," jawab dokter membuat kaki Bian serasa lemas seketika. Dokter itu pun menepuk pelan pundak Bian, kemudian berlalu pergi, meninggalkannya seorang diri. Bian kembali terduduk lesu dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Harapannya untuk kesembuhan Jarana sangat besar, meskipun Jarana dan Bian memang tak memiliki ikatan apa-apa. Tapi Bian begitu mengagumi kesolehan Jarana dari dulu. Apalagi Jarana adalah wanita yang merawat Kalista sepenuh hatinya. "Selamatkan Jarana, Tuhan. Selamatkan dia." Bian kembali memanjatkan doa. Doa yang padahal jarang sekali terucap dari bibirnya itu. Setelah cukup lama berada di rumah sakit, kondisi Bian pun sedikit tenang. Ia baru menyadari bahwa penampilannya begitu acak-acakan dengan baju yang dipenuhi dengan noda darah. Bian pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, mengganti bajunya dan membersihkan dirinya. "Permisi, saya mau pulang sebentar. Kalau ada apa-apa sama pasien yang berada di IGD atas nama Jarana, tolong segera hubungi saya." Bian menyerahkan sebuah kartu nama pada petugas rumah sakit. Bian pun segera keluar dari rumah sakit itu dan masuk ke dalam mobilnya. Bau anyir darah kembali menyeruak menusuk indera penciumannya. Tentu saja karena jok belakangnya sudah dipenuhi tetesan darah yang keluar dari tubuh Jarana. Mencoba menahan bau yang membuatnya mual itu, Bian melanjutkan mobilnya dengan kencang menuju apartemen. Peristiwa naas yang baru saja terjadi di hadapannya terus terbayang di benak laki-laki berdarah blasteran tersebut, hingga membuatnya berkali-kali bergidik nyeri.
sampai di parkiran apartemen. Bian segera turun dan berjalan dengan tergesa menuju apartemen miliknya. Ia tak mempedulikan tatapan heran orang-orang yang berpapasan dengannya karena darah yang memenuhi bajunya. Bian mempercepat langkah, lalu masuk ke dalam lift yang hampir saja pintunya tertutup. Beberapa orang yang ada di dalam itu refleks menutup hidungnya karena bau anyir yang menyengat. Merasa sedikit tak nyaman, Bian pun mundur, kemudian berdiri di pojok lift, hingga akhirnya lift berdenting dan pintunya terbuka. Ia buru-buru keluar, mengayunkan langkah kakinya yang panjang dengan cepat, hingga hanya dalam beberapa ayunan saja Bian sampai di depan pintu apartemennya. Tak ditunda lagi, ia segera masuk ke dalam kamar mandi dan melepaskan keseluruhan pakaiannya. Setelahnya, ia berdiri di bawah guyuran air shower yang mengaliri seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah. Wangi sampo dan sabun yang disapukan ke seluruh tubuhnya menghempaskan bau anyir darah dan bau keringat yang menempel di setiap pori-porinya. Keluar dari kamar mandi, Bian menggosok tubuhnya yang basah dengan handuk. Kepalanya terasa lebih ringan setelah terkena guyuran air hangat. Ia baru ingat jika mobilnya pun masih penuh bercak darah berkas Jarana. Ia pun segera mengambil ponselnya yang terletak di atas markas, kemudian menelepon car wash langganannya. Hanya berselang 15 menit, bel pintu berbunyi. Bian yang sedang bersantai sambil menikmati secangkir kopi hangat dengan sebatang rokok di tangannya, bangkit kemudian membuka pintunya. "Nih kuncinya." Bian langsung melemparkan pelan kunci mobil yang dirogohnya dari saku celana pendek yang digunakannya. Orang pekerja car wash langganannya itu pun langsung menangkapnya, sembari tersenyum karena memang sudah terbiasa dan cukup kenal dengan Bian. "Jangan lama-lama, buruan anterin lagi, gue mau pakai soalnya," pesan Bian sebelum laki-laki muda itu hendak berbalik. "Beres bos," timpal laki-laki itu sambil berlalu. Sementara Bian nutup kembali pintu apartemennya. Ia meneruskan menghisap rokok yang tinggal setengah dengan kedua kaki terangkat di atas meja. Kopi yang tinggal seteguk pun ia habiskan sampai kosong. Sembari merebahkan tubuhnya di atas sofa, pikiran Bian melayang mengingat Jarana. Ia khawatir jika meninggalkannya terlalu lama, apabila tak ada seorang pun yang menunggui Jarana di rumah sakit. Setelah hampir 1 jam berlalu, orang yang mengantarkan kunci mobil Bian kembali datang. Bian pun langsung bersiap-siap dan kembali ke rumah sakit, mengendarai mobil yang kini telah kembali bersih dan wangi. Saat melihat sebuah minimarket di pinggir jalan, Bian turun. Ia masuk, kemudian membeli beberapa macam roti dan camilan, juga beberapa botol minuman kemasan. Bian memang berencana untuk menginap di rumah sakit malam ini, jaga-jaga jika terjadi sesuatu pada Jarana. Sambil kembali melanjutkan mobilnya, Bian sempat berpikir untuk memberitahu Darren tentang kondisi istrinya. Namun mengingat Hani yang mungkin saja ada hubungannya dengan kecelakaan ini, Bian pun urung melakukannya. Entah kenapa Bian selalu merasa apa yang menimpa Jarana ada hubungannya dengan wanita yang pernah menjalin hubungan gelap dengannya. Hingga Bian pun memutuskan merahasiakan semua itu sampai kondisi Jarana benar-benar pulih dan sampai Bian bisa menemukan bukti kalau Hani memang terlibat. Sampai di depan ruangan IGD, seorang dokter dan beberapa perawat baru saja keluar. "Dokter, pasien atas nama Jarana yang kecelakaan tadi, bagaimana kondisinya?" tanya Bian. "Kami baru saja memeriksanya kembali. Tubuhnya dipenuhi luka.
Ada beberapa bagian tubuh yang dijahit, di antaranya dahi dan betis. Masa kritisnya sudah berlalu, hanya saja ia belum sadarkan diri. Mungkin besok pagi baru dipantau lagi sebelum dipindahkan ke ruang rawat inap. Dokter menjelaskan dengan panjang lebar. Bian mengangguk mengerti. Ia didera kebingungan. Bagaimana mungkin menjaga Jarana seorang diri di rumah sakit, sementara ia pun harus bekerja. Apalagi mengingat Jarana yang pasti keberatan jika ditunggui oleh laki-laki yang tak ada ikatannya sama sekali. Bodoh amat. Yang penting sekarang Jarana sadar dulu. Kalau sudah sadar, gimana nanti aja, tutur Bian dalam hatinya. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, Jarana tak kunjung sadarkan diri. Bian bahkan sudah merasa putus asa, hingga ia sudah beberapa hari tak konsen dalam bekerja, karena waktunya terlalu banyak dihabiskan di rumah sakit. Jadilah Bian sering kali datang siang ke kantor, dan pulang lebih cepat dari biasanya. Meski Hani sempat curiga dan bertanya pada Bian, Bian pun berhasil menyembunyikan yang sebenarnya. Di hari keempat, saat Bian sedang tertidur di sofa menjaga Jarana, telinga Bian menangkap suara samar yang berasal dari arah ranjang. Bian semakin menajamkan pendengarannya. Benar saja, itu suara rintian Jarana yang ternyata sudah sadar. Bian yang baru membuka matanya pun langsung menghambur mendekati Jarana. Mbak Jarah, sudah sadar, tutur Bian pelan. Mas Daren, rintih Jarana dengan kedua mata masih tertutup. Hanya mulutnya saja yang terus memanggil-manggil nama suaminya. Kepalanya yang terbungkus perban bergerak-gerak pelan. Bian semakin dirundung kebingungan. Ia tak tega melihat Jarana yang terus-terusan menyebut nama Daren. Namun memberitahu Daren tentang semua itu pun, Bian masih diliput keraguan besar dalam hatinya.